Allahu Akbar. Sudah Om Jal. Iya sudah ini Bang. Assalamualaikum. Apa ya Ustaz? Allahu Akbar. Ya pusaka Sukma. Bukalah sihir-sihir yang ada di tempat ini. Apa ya Ustaz? Allah. Buka semua aja Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tasbih Kudus Sukma. Bukalah sihir yang ada di tempat ini. Luar biasa ini Jal. Subhanallah. Keluarlah wahai kaum makhluk. Kenapa kau hanya bisa menanam sihir di tempat ini? Sepertinya sihir di sini banyak Jal. Ini banyak sekali Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Kudus Sukma. Allah. Kenapa energinya di sini begitu panas Jal? Ya Bang. La haula illa billah. Asal. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah. Ini juga ada Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Keluarlah wahai kaum makhluk. Kenapa kau hanya bisa seperti ini? Astagfirullahaladzim. Tidak. Siap Bang. Padahal kita baru sampai bahkan belum pembukaan ya. Ini Bang. Oke, mungkin ini kita pembukaan terlebih dahulu ya Jal. Ya siap. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, sedulur-sedulur Gending Misteri dan para pencinta Gending Misteri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dan bertemu kembali tentunya bersama kami berdua, yang dimana malam hari ini kita mendapatkan isyarah ataupun tugas baru dari Eyang Nurjati. Akan tetapi di sini kita masih tanda tanya, apa sebenarnya tugas kita di tempat ini. Dan tadi saya belum apa-apa sudah dikejutkan oleh banyak sihir yang ada di tempat ini, sedulur. Ya, betul. Dan yang saya rasakan di tempat ini, kenapa energinya begitu berbeda dengan yang lain, sehingga banyak sekali keganjalan-keganjalan yang mungkin di tempat ini, sedulur. Akan tetapi kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Mungkin kalian juga penasaran, Mas Tria, ini tempatnya di mana? Oke, jadi tempatnya ini adalah tempat di daerah Banyumas, masih dekat dengan kampung kita. Namun tempat ini sangat keramat sekali dan jarang sekali dijamah oleh masyarakat ataupun warga setempat. Tapi sebelum itu Jal, Ya. sebelum kita bergegas ataupun mencari informasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan sedulur semua yang ada di rumah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sedulur-sedulur Gending Misteri, jangan lupa tap angka 2-nya agar rating video Gending naik ya. Betul sekali. Dan Tap juga angka 2-nya. kasih kami semangat agar kita memberikan tontonan yang bermanfaat untuk sedulur semua. Oke Cal, kita sambil bicara nanti. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah nyalakan kamera Cal. Sudah ini Bang.
Astagfirullahaladzim. Bang, ada suara bang. Assalamualaikum wahai makhluk. Kenapa kau menyerang kami berdua? Siapa? Allahu Akbar. Apa sebenarnya kemauan dari dirimu? Kami datang ke sini dengan niat yang baik. Kenapa kau menghadang kami? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, lebih baik kau simpan saja kekuatanmu daripada nanti kau akan menyesal. Allah Akbar. Silahkan keluarkan kekuatanmu. Luar biasa. Sedikit menghangatkan tubuh kami. Ya, betul sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka jal. Siap bang. Ya pusaka Godo Sukmo. Bapak ya isot. Siapa sebenarnya dirimu? Apa yang membuatmu datang ke tempat ini, manusia? Ya. Wih, kau begitu hebat sehingga dari kakimu mengeluarkan api. Tentu saja. Inilah sebagian kecil dari kekuatanku. Oh, baiklah. Kau tadi menanyakan apa tujuan kami datang ke sini sehingga kami berada di tempat ini. Tentu saja. Apa tujuan datang kemari? Ya, yang jelas kita hanya diberikan amanah agar kita itu datang ke tempat ini. Allahu Akbar. Apa yang kau mau keluarkan? Astagfirullahaladzim. Di tempat ini tidak ada masalah yang serius. Lalu untuk apa dirimu kemari? Iya, jika Lebih tidak, baik kau pergi saja. ya, jika di sini tidak ada suatu permasalahan, kenapa kau tadi menyerang kami? Tentu saja, karena diriku tidak suka ada keberadaan manusia di tempat ini. Oh, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Godo Sukmo, tunduklah kau makhluk kafha ya insot. Saya datang ke tempat ini dengan niat yang baik. Kenapa kau tadi menyerang kami? Tentu saja karena diriku hanya disuruh untuk menjaga tempat ini. Disuruh oleh siapa? Tentu saja Tuanku. Tuanmu. Memangnya kenapa? Apakah kau kenal dengan Tuanku? Tentu saja tidak. Lalu untuk apa kau sampai repot-repot menundukkan diriku? Ya karena diriku ingin tahu kenapa kau menjaga tempat ini. Kenapa alam ini harus dijaga? Karena keberadaan manusia hanya bisa merusak alam yang sedang diriku jaga.
Baiklah, jika seperti itu yang disampaikan oleh dirimu, maka kau boleh pergi. Akan tetapi akan diriku hilangkan terlebih dahulu kekuatanmu. Memangnya aku bisa menghilangkan kekuatanku? Sombong sekali dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Kudo Sukmo, silakan kau bisa keluar dari raga teman saya. Jal, Jal, kita lanjut kembali yuk. Yang jelas nanti kamu simak saja, ini menjadi saya ini semakin penasaran ketika makhluk tadi mengatakan dia hanya diberikan tugas oleh tuannya untuk menjaga tempat ini. Oke, yuk kita lanjut. Ya, Jal. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Loh, Jal. Seperti sebangsa Syekh, Jal. Assalamualaikum. Mohon maaf, Tuan. Diriku berbicara dengan siapa? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Kudo Sukmo, masuklah. Allah. Waalaikumsalam manusia. Mohon maaf jika kedatanganku mengganggu perjalanan kalian. Baik, Tuan. Perkenalkan, diriku bernama Komarudin dan sering dipanggil Syekh Komarudin. Baiklah. Duduklah manusia. Baik. Ya. Apa yang membuat jenengan menghadang perjalanan saya? Diriku ingin memberikan pesan terhadapmu manusia. Nggih, yang Wahai anak muda, engkau duduk di tempat yang tidak pantas untuk manusia. Serahkan saja pusaka itu padaku, agar tidak menyesatkan dirimu manusia. Diriku adalah utusan dari langit. Allah Akbar. Mohon maaf, Tuan. Jika engkau utusan langit, tunjukkan cahaya kebenaranmu. Mengapa engkau datang saat sunyi dan sembunyi dalam kabut? Bahkan cahaya tidak datang dalam sembunyi. Baiklah. Lihat ini manusia. Bukankah ini cukup untuk membuktikan jika diriku tidak berbohong? Pusaka itu adalah milik langit, bukan warisan untuk manusia. Mohon maaf, 1000 maaf Tuan Syekh. Sinar bisa dipalsukan, tapi niat tidak. Engkau berbicara seperti seorang syekh, tapi hatimu gemetar saat aku sebut Asmaul Husna. Siapakah engkau sebenarnya?
Diriku adalah penguasa lembah keramat. Diriku sudah lama mengintai pusaka itu. Manusia sepertimu tak layak memilikinya. Pusaka ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditaklukkan. Ia hanya tunduk pada yang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Perlu kau ingat, wahai Tuan, bukan kekuatan yang membuat pusaka ini sakti, tapi laku dan tirakat yang menumbuhkan terang dalam hati. Jin, setan, dan manusia serakah tak akan bisa memiliki. Manusia, diriku mengaku kalah dalam kekuatan. Tetapi mari kita bertarung dalam ilmu. Bukankah engkau hanya penjaga, bukan pemilik ilmu laduni? Bukankah engkau hanya penempuh jalan? Sedangkan diriku telah lama menetap di makom hakikat. Baiklah, akan saya jawab. Ilmu bukan untuk dipamerkan. Siapa yang merasa dirinya alim telah terperangkap dalam kejailan. Diriku tak merasa tinggi. Justru karena itulah diriku dipilih menjaga pusaka ini. Apa artinya pusaka itu bagimu, manusia? Ia hanya sebuah batu jika tidak disertai ilmu. Lebih baik serahkan saja padaku. Biar diriku yang mengisinya dengan ruh langit. Engkau belum sampai pada derajat mukasyafah. Engkau benar, wahai Tuan Syekh. Diriku belum sampai, tapi diriku meniti jalan dengan jujur, bukan menyamar, bukan mencuri, sehingga keikhlasan lebih kuat dari 1000 makom palsu. Engkau sungguh sangat sombong dalam kerendahan. Itu pun bentuk ujub. Engkau menyangka dirimu menjaga, tetapi sebenarnya dirimu telah terikat oleh pusaka. Jika diriku terikat, biarlah Tuhan yang melepaskannya. Jika pusaka ini bukan untukku, diriku rela kehilangannya. Tapi jika ini amanah, akan diriku jaga hingga akhir nafas. Yang terikat bukan engkau, tapi dia. Terikat oleh syafaat ingin memiliki apa yang bukan haknya. Kemenangan bukan karena kekuatan, tapi karena batin yang mulus. Tenanglah, wahai manusia, diriku selalu ada, mengikutimu. Mengapa dirimu tak tergoda, manusia? Bukankah semua manusia punya harga? Pak Lur, tadi yang menjawab pertanyaan tadi siapa, Lur?
Harga diriku adalah keridhaan Tuhanku, dan itu tidak bisa dibeli, apalagi ditukar oleh rupa seperti engkau, wahai makhluk. Kenapa kau terdiam? Rupanya dirimu susah untuk dimanipulasi. Dikira saya ini anak kecil. Baiklah, wahai Tuan Syekh palsu. Kau hanyalah Syekh yang menyamar. Dan kau sebenarnya dirimu adalah jin yang menyerupai Syekh. Sehingga kau berniat mengambil paksa pusaka ini. Kau tidak pantas jika kau ingin memilikinya. Kau mau berdebat seperti apa dengan diriku, silakan saja jika kau mampu. Lebih baik diriku tanam saja dirimu di tempat ini, agar kau tidak bisa berbuat apa-apa di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Godosukmo, tanamlah wahai jin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Oh, ternyata itu adalah Syekh palsu yang berniat untuk melabui kita berdua, Jal. Dia sebenarnya jin, akan tetapi dia menyamar sebagai Syekh ataupun utusan dari langit. Allahu Akbar. Oke, kita gas lagi, Jal. Jal. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa, Jal? Saya, Jal. Loh. Itu enggak asing kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kamu. Kira siapa? Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah ini yang. Setelah kalian perjalanan cukup lama di Malaysia sana, apakah tidak ada kendala? Sebenarnya kendala banyak yang. Iya, itu sudah pasti. Itu namanya ujian. Akan tetapi diriku mendengar kalian sudah berhasil mendapatkan pusaka Godosukmo yang sudah diturunkan ke bumi ini. Bahkan nama kalian itu sedang tinggi, sedang dikenal banyak bangsa-bangsa makhluk, sehingga kalian harus tahu ini, Rijal, Satria, dan cucu-cucu saya ini. Kalian harus tahu arti selamat dunia akhirat bagi yang memiliki pusaka Godosukmo. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai cucu-cucuku, wahai para pewaris jalan batin, ketahuilah, pusaka Godosukmo bukan sekedar benda gaib atau warisan leluhur. Ia adalah lambang dari ikatan antara langit dan bumi, antara ruh dan jasad, antara hamba dan Tuhannya. Barang siapa yang memiliki dan mampu menjaga pusaka Godosukmo dengan tulus dan istiqomah, maka padanya akan dibukakan pintu keselamatan dunia akhirat. Yang pertama, selamat di dunia.
Selamat di dunia bukan berarti hidup tanpa masalah. Hatimu tentram meski di tengah badai kehidupan. Rezekimu cukup meski tidak melimpah. Orang-orang sekitarmu merasakan keberkahan dari hadirmu. Engkau dijaga dari bala fitnah dan mara bahaya yang tidak perlu. Engkau diberikan kemudahan dalam ikhtiar dan kejelasan dalam langkah. Pusaka Guru Sukmo memancarkan getaran, wirid dan doa-doa leluhur yang akan menjadi benteng batinmu dan penuntun langkahmu di dunia ini. Tapi ingat cucu-cucu saya ini, kekuatan sejati bukan pada pusakanya, melainkan pada pengalamannya. Selamat di akhirat. Itu yang kedua. Selamat di akhirat. Engkau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rohmu ringan meninggalkan dunia karena tidak dibebani dosa besar dan kebencian. Amalanmu diterima karena engkau menjalankan kehidupan dengan niat yang benar. Di alam barzah engkau tidak sendirian, sebab pusaka yang engkau jaga dengan ikhlas akan menjadi saksi kebaikanmu di yaumil hisab. Engkau tidak hanya membawa amal, tapi juga membawa cahaya keberkahan dari pusaka leluhur yang dijaga dalam jalan Tuhan. Yang ketiga, adab dan amanah. Ingatlah wahai cucu-cucu saya, satria, dan ini yang sedang menonton. Tidak semua orang layak memiliki pusaka Guru Sukmo, dan tidak semua yang memilikinya akan selamat. Yang selamat hanyalah mereka yang beradab, bukan hanya berilmu. Mereka yang menjaga amanah, bukan hanya mencari karomah. Mereka yang menjaga hati dari kesombongan, sebab pusaka ini bukan untuk pamer, tapi untuk diamalkan. Wahai satria, Rijal, pusaka Guru Sukmo bukan jimat, tapi perlu kalian ingat, pusaka Guru Sukmo adalah wasilah, bukan alat kekuatan, tapi pengingat bahwa engkau lemah tanpa pertolongannya. Barang siapa yang menjaga pusaka ini dengan hati yang bersih, amal yang lurus, dan niat yang tulus, maka selamatlah ia di dunia dan di akhirat. Dan perlu kalian ingat, arti selamat dunia akhirat bagi manusia yang memiliki pusaka Guru Sukmo. Wahai manusia yang telah diamanahkan pusaka langit, ketahuilah bahwa setiap pusaka yang diturunkan melalui jalur ruhani bukan hanya sekedar warisan benda, melainkan juga warisan tanggung jawab dan jalan penyucian diri. Pensucian diri, Rijal. Ya. Pusaka Guru Sukmo adalah salah satu peninggalan suci yang diturunkan kepada manusia-manusia terpilih, bukan karena kemuliaan lahirlah, tapi karena kesiapan batin untuk menanggung beban amanah dari langit. Makna selamat dunia perlu kau ingat, wahai cucu-cucu saya. Selamat di dunia tidak selalu berarti hidup dalam kemewahan, jabatan, atau pujian. Selamat dunia adalah yang pertama,
terjaga dari kesesatan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan yang kedua, dilindungi dalam kebinasaan batin seperti iri, dengki, kesombongan, dan sirik tersembunyi. Yang ketiga, diberi kelapangan dalam hidup meski dalam keadaan serba kekurangan. Yang keempat, mendapatkan pertolongan Tuhan dalam setiap urusan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan yang kelima, dengarkan ini Rizal, Siap ya. kamu kukur-kukur kepala saja, pentak tampong. Hidupnya bermanfaat bagi lingkungan dan kehadirannya menjadi rahmat. Pemilik pusaka Godo Sukmo yang mampu menjaga adab akan senantiasa diliputi oleh aura keselamatan, sehingga keberadaannya membawa keteduhan, bukan kerusakan. Makna selamat akhirat. Adapun selamat akhirat adalah yang pertama, kembali kepada Tuhan dalam keadaan bersih, seperti pakaian yang kembali ke pemiliknya tanpa noda dari dunia. Dan yang kedua, Rizal, kuburnya bercahaya sebab selama hidup menjaga warisan rohani dengan istiqomah. Dan yang ketiga, amalnya diterima karena tidak tercampur ria atau keinginan dunia. Yang keempat, dengarkan ini cucu saya, goboknya dengarkan. Diampuni bersama ruh-ruh orang yang soleh, sebab pusaka yang dijaga bukan hanya menjadi perhiasan, tetapi jalan menuju makrifat. Yang kelima, dipanggil dengan panggilan mulia, sebab telah menyumbangkan tali antara bumi dan langit melalui pusaka yang ia rawat. Dan perlu kalian ingat, wahai cucu-cucu saya, pesan khusus bagi pewaris Godo Sukmo, jangan pernah menyangka bahwa pusaka ini menjamin keselamatanmu jika engkau tidak menjaga adabnya. Tapi ketahuilah, jika engkau rawat ia dengan hati yang takut kepada Tuhan, maka pusaka ini akan menjadi saksi kebaikanmu di akhirat. Pusaka Godo Sukmo akan hidup hanya di tangan orang yang hatinya hidup. Maka jangan biarkan hatimu mati karena cinta dunia, iri terhadap sesama, atau terperdaya oleh pujian manusia. Tanda-tanda keselamatan sejati seseorang pemilik pusaka yang benar-benar selamat akan tampak darinya. Ketenangan wajahnya, ringannya laku ibadahnya, tidak banyak berbicara tentang kelebihan dirinya, tidak gila pengakuan atau sanjungan, dan selalu merendah walau diberi anugerah. Wahai pemegang amanah pusaka Godo Sukmo, jagalah pusaka itu bukan hanya dengan wadah lahir, tetapi dengan wadah batin. Kamu tahu apa itu, Rizal? Gimana ya? Yang pertama adalah ikhlas, takwa, dan kesabaran. Karena keselamatan sejati bukan berasal dari benda, tapi dari ketulusan menjaga amanah yang dibalut dalam pusaka itu. Dan perlu kalian ingat, wahai cucu-cucu saya, jaminan yang mulia bagi sang pemilik pusaka Godo Sukmo. Wahai cucu-cucu saya, pewaris cahaya, barang siapa yang diamanahkan pusaka Godo Sukmo, sesungguhnya ia telah menerima sebuah perjanjian halus antara ruh dan langit,
antara amanah leluhur dan rahmat Tuhan. Dan bagi mereka yang benar-benar menjaga pusaka ini dengan hati bersih dan amal yang lurus, maka dijanjikan kemuliaan dan jaminan yang tak ternilai, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, jaminan rohania yang luhur. Sang pemilik pusaka yang istiqomah dalam menjaga laku dan batinnya akan memperoleh ketetapan rohani. Kokohnya iman meski zaman goyah. Petunjuk dalam kebingungan, sebab pusaka ini adalah nur yang menyinari jalan para penggembara hakikatnya. Terhindar dari kesesatan batin, sebab pusaka ini memuat ijazah wirid, doa, dan penjagaan gaib dari para wali Allah. Barang siapa membawa Godo Sukmo dengan kejujuran hati, maka ruhnya akan dibimbing langsung oleh cahaya para kekasih Tuhan. Dan yang kedua, jaminan dalam kehidupan dunia. Sang pemilik pusaka akan memperoleh bentuk jaminan lahiriah yang berupa penjagaan diri dan keluarga dari bahaya yang tidak terlihat oleh mata biasa. Kemudahan dalam rezeki bukan karena kekuatan gaibnya, tapi karena keberkahannya. Disenangi makhluk dan dimuliakan lawan maupun kawan, selama ia tidak sombong atas karunia yang ia bawa. Tetapi ingat, wahai satria, wahai cucu saya dan Rijal, Siapa ya? jaminan ini bukan untuk pamer atau mencari pangkat dunia, melainkan untuk menjalani hidup dengan amanah dan manfaat. Dan yang ketiga, jaminan akhirat yang agung. Yang paling utama adalah jaminan setelah dunia ini berakhir, dipermudahkan saat sakaratul maut. Kuburannya menjadi taman cahaya, sebab pusaka yang ia rawat menjadi saksi ketaatan dan kesetiaannya. Diampuni bersama golongan orang-orang yang menjaga amanah spiritual, diberikan syafaat melalui silsilah ruhani para wali yang terhubung dalam barisan pewaris cahaya Godo Sukmo. Dilindungi dari siksa akhirat sejauh ia tidak mengkhianati pusaka dengan menyalahgunakan. Jaminan akhirat bukan pusaka, tapi karena pusaka itu dijaga dengan keikhlasan dan digunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, syarat mutlak kesetiaan pada amanah. Jaminan-jaminan itu tidak berlaku bagi mereka yang salahgunakan pusaka untuk keduniawian, mereka yang menyombongkan diri karena memilikinya, mereka yang tidak pernah bersujud tetapi mengharap perlindungan gaibnya, mereka yang menyimpan pusaka tapi mengabaikan laku. Dan yang kelima, doa para pemegang amanah pusaka Godo Sukmo. Ya Allah, karuniakan kepada para pemegang pusaka Godo Sukmo hati yang suci, akhlak yang lembut, dan niat yang lurus. Lindungi mereka dari kesesatan dan kumpulkan mereka kelak bersama ruh para kekasih-Mu. Jadikan pusaka yang mereka jaga sebagai saksi atas keikhlasan mereka di hadapan-Mu. Itu adalah doa dari saya, Rijal. Ya. Wahai manusia,
Jika engkau telah diberi kepercayaan memegang pusaka Godo Sukmo, jangan hanya engkau simpan dalam lemari, tapi rawatlah dalam laku, suburkan dalam amal, dan sirami dengan zikir. Sebab jaminan mulia itu bukan benda, melainkan pada kejujuran batin dan istiqomahnya jalan. Yang keempat, Rijal, ini pesan dari saya. Siapa ya? Keberkahan dan manfaat pusaka Godo Sukmo. Wahai cucu-cucu saya, dalam hidup ini yang tampak oleh mata belum tentu mencerminkan apa yang sejatinya bekerja dalam alam. Begitu pula dengan pusaka Godo Sukmo. Ia bukan sekedar benda tua, bukan sekedar warisan leluhur, melainkan jembatan batin yang menyambungkan antara langit dan bumi, antara niat dan takdir. Pusaka Godo Sukmo adalah simbol kekuatan batin yang telah ditempa oleh laku, tirakat, dan keikhlasan. Ia bukan untuk dipamer, bukan pula untuk kesombongan, tetapi untuk membuka pintu-pintu keberkahan yang tersembunyi bagi mereka yang hatinya bersih dan tujuannya tulus. Saya akan menjelaskan, wahai cucu-cucu saya. Manfaat utama dari pusaka ini adalah sebagai sarana penuntun diri. Ia menguatkan niat dalam usaha, memperteguh hati dalam cobaan, dan memperlancar rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka. Tapi ingat, bukan pusakanya yang mendatangkan berkah, melainkan hatimu yang berserah dan lakumu yang istiqomah. Perlu kalian ingat, penarik rezeki halal bagi mereka yang menjalankan usaha dengan tekun. Pusaka ini memperkuat aura usaha. Energinya mendorong kelancaran bisnis, mempercepat pembayaran utang piutang, dan membuka pintu-pintu kesempatan. Yang kedua, perlindungan dari gangguan gaib. Pusaka ini telah dimantrai dengan doa-doa leluhur. Ia membentengi pemiliknya dari serangan ilmu hitam, gangguan jin, dan energi negatif di sekitar tempat tinggal atau tempat usaha. Perlu kalian ingat cucu saya. Yang ketiga, penyeimbangan batin. Saat hati gelisah dan pikiran tak tenang, pusaka Godo Sukmo memancarkan getaran yang menuntun pada ketenangan batin, menuntun pada zikir dan tafakur. Yang keempat, memperkuat niat dan laku tirakat. Dalam laku puasa dan tirakat, pusaka ini menjadi media memperkuat tekad, mempercepat tercapainya hajat karena tersambungnya batin kepada kekuatan spiritual alam semesta. Dan yang kelima, pengingat jalan lurus. Pusaka ini bukan alat pesugihan, bukan jalan pintas. Ia akan menolak hati yang penuh tamak dan hanya akan bekerja bila niat seseorang bersih dan lurus. Diriku berpesan, wahai cucu saya, jagalah pusaka ini sebagai mana engkau menjaga doa orang tuamu. Ia akan menjaga bila engkau menjaga dirimu sendiri dari keserakahan dan kesoliman. Godo Sukmo bukan sekedar tongkat, ia adalah simbol dari kehendak yang menyatu dengan laku. Jangan dipakai tanpa adab, jangan disimpan tanpa zikir, jangan dijadikan alat untuk menundukkan orang lain, tapi jadikanlah ia cermin untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya. Wahai cucu-cucu saya,
Itu adalah pesan-pesan dari saya, Rijal, Siap ya. Satria, dan cucu saya ini. Dan diriku hanya berpesan seperti itu. Semoga bagi siapapun yang ingin mengemban amanahnya tentang pusaka Godo Sukmo, kehidupannya akan mulia. Dan di akhirat nanti dirinya akan didampingi para wali-wali Allah. Bahkan diriku bersiap untuk mendampingi sang pemilik Godo Sukmo. Wahai cucu saya, jika kalian menolak pusaka Godo Sukmo, itu adalah hal yang sangat goblok. Ya, diriku tahu mungkin cucu-cucu saya ini yang saya tidak memiliki mahalnya. Allah itu maha segalanya. Jika niat baik kalian ingin mengemban amanah pusaka Godo Sukmo, maka Tuhan akan memberikan jalan dan petunjuk bagi yang mau berusaha. Dan barang siapa yang menolak pusaka Godo Sukmo, kalian akan menyesal di akhirat nanti. Baik, mungkin hanya itu saja Rijal, Tria, dan cucu-cucu saya. Intinya saya akan mendoakan kalian satu persatu. Dan sebenarnya Jal, kamu sama Tria datang ke tempat ini tuh untuk menemui saya saja. Jadi makhluk-makhluk yang tadi itu memang mengincar pusaka yang kalian miliki. Begitu ya cucu saya. Nah, ini saya juga jelaskan. Dari pemaharan itu akan dibuatkan suatu surau yang nantinya akan dibangun di Pulau Jawa yang terpencil untuk hal kebaikan seperti itu ya. Jadi saya doakan untuk cucu-cucu saya ini agar bisa memaharkan seperti itu. Yang maharnya berapa? Kalian tanya saja ke Tria ya. Saya pamit. Walaupun saya ini nggak ngerokok Jal, sekarang saya lagi batuk, ya seperti itu. Ya sudah, sini saya akan berikan sesuatu terhadapmu Jal. Urungkan tanganmu Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bekal untuk dirimu Jal. Makasih ya. Kamu harus berbakti kepada kedua orang tua dan harus menjadi seperti cucu-cucu saya yang lainnya. Seperti itu ya. Ya sudah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, siapa Jal? Hah? Yang Sugiono. Gimana Jal? Menjelaskan banyak sekali Mas. Menjelaskan tentang manfaat dan berkah-berkah dari pusaka Godo Sukmo. Alhamdulillah. Ya seperti itu ya. Oh terus misi kita Sebenarnya itu memang diperuntukkan untuk ketemu sama Eyang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, oke sedulur, nggak apa-apa nggih. Mungkin Eyang Sugiono itu mengetes kita. Tapi alhamdulillah sekian lama kita tidak berjumpa dengan beliau. Yang belum tahu mungkin ya Eyang Sugiono itu sebenarnya nama aslinya itu bukan Eyang Sugiono. Beliau adalah silsilahnya itu beliau adalah Syekh Nurjati atau Syekh Gunung Jati seperti itu ya. Mungkin yang belum tahu. Memang perkataan Eyang Sugiono itu sedikit kasar, tetapi beliau sangat baik,
sangat baik sehingga bisa mengarahkan kita sebagai cucu-cucu eyang itu agar ke jalan yang benar. Oke, mungkin seperti itu saja. Mungkin kita juga harus pulang karena besok kita juga ada tugas jauh. Kita besok ke Semarang ya. Jadi silahkan sedulur, bagi siapapun yang ingin mengemban amanah pusaka Godo Sukmo atau tasbih atau gelang, silahkan kalian hubungi nomor yang ada di bawah ini. Itu nomor admin. Biasanya nomor saya yang belakangnya ada satu lagi nomor saya 0858 5626 7867 dan nomor yang ada di sini juga. Selain nomor itu dinyatakan itu adalah penipuan ya, seperti itu sedulur. Saya pamit undur diri. Apabila perkataan dari saya dan Rijal ini kurang enak di hati kalian semua, ya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita masih belajar ya Jal, masih banyak saran dan kritik dari jenengan. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.